Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Sanjaya Farm Purworejo. Oke, kali ini saya berada di kandangnya Pak Yanto Lurisai ya teman-teman ya. Ini saya sudah bersama beliau. Pokoknya kali ini saya nggak bahas etawa, tapi saya mau bahas kambing perah teman-teman. Banyak banget kan teman-teman Sanjaya Farm yang pada tanya tentang kambing perah. Nah, kebetulan saya juga ini masih banyak belajar teman-teman. Sekarang coba kita belajar sama Pak Yanto ya. Halo, assalamualaikum. Saya di sini Yanto Lurisai, sering orang bilang karena kandang saya Lurisai, nama saya Yanto, sering akhirnya digabung menjadi Yanto Lurisai. Karena banyak nama Yanto itu hanya untuk membedakan, orang sering menyebut nama saya dengan nama kandang dijadikan satu, yaitu Yanto Lurisai. Saya beralamat di Desa Kebon Gunung, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Di sini saya bergerak di bidang peternakan kambing perah. Ini gini Pak, ceritanya itu teman Sanjaya Farm itu banyak banget yang tanya tentang kambing perah. Gini ya teman-teman ya, kemarin ada yang nanyain tentang spek kambing perah. Kalau spek etawa kan kita udah biasa ya. Kalau spek kambing perah itu tuh dari mana ya Pak yang kita lihat itu? Jadi gini, kalau kambing perah itu sebenarnya kan dulu itu merunutnya kita juga kesama aja ke etawa. Jadi kambing perah yang ada di Indonesia sebelum ada kambing impor Sanen, kambing Anglo dan lain-lain itu dulu masyarakat Indonesia pertama ya yang diperasaan etawa. Etawa ya. Jadi etawa itu dulu orang mengenal selain dia memang diproduksi untuk bibit, untuk daging, juga untuk perah. Nah, cuman zaman kan akhirnya berubah. Iya. Karena manusia ini selalu ingin mencari sesuatu yang lebih berbeda. Gitu kan. Nah, akhirnya mereka ada yang 1-2 orang ini mencoba memasukkan kambing Sanen dulu ke Indonesia. Oh iya. Nah, setelah kambing Sanen ini akhirnya untuk berkembang biaknya supaya harganya nggak terlalu mahal, itu dikawinkan dengan etawa atau kambing Jawa Randu. Yeah. Yang basic susunya memang bagus. Nah, itu yang sekarang dinamakan nama Sapera itu. Sapera. Jadi Sapera itu kalau dulu tuh yang memberikan nama, kalau nggak salah teman-teman yang dulu itu singkatan dari Sanen Peranakan Etawa. Oh, oke. Sapera. Lah, Sapera sendiri sekarang berkembang, sudah mulai istilahnya itu kualitasnya sudah semakin baik. Yang dulu hanya sekedar etawa silang Sanen, sekarang sudah. Itu kan kalau yang pertama namanya F1. F1 ya. Yang nanti Sapera dikawinkan FB lagi bulat namanya F2. Nah, sekarang orang sudah mulai tahu gimana caranya menggabungkan atau mengawinkan yang jenis lokal dengan jenis impor ini yang nantinya akan berproduksi secara maksimal. Yang rata-rata orang bicara 2 liter up gitulah. Oh. Nah, ini yang bisa dikatakan untuk zaman sekarang kambing perah ini yang rata-rata 2 liter up. Kalau yang 1,5 ke bawah itu namanya kambing yang dipaksa diperah. Oh, iya benar. Istilahnya tidak ekonomis. Iya. Tapi kalau kambing perah itu kan paling enggak 2 liter lah minimal ke atas. Nah, jadi kalau kambing perah itu sebisa mungkin kalau sekarang itu kita mencari bibit kambing yang lokal itu yang genetik susunya bagus. Yeah. Ciri-cirinya adalah ambing dan putingnya besar. Kalau dia sudah beranak, kita tes keluar berapa liter, umpamanya kambing Jawa Randu atau etawa kok udah keluar 1,5, itu berarti sudah lumayan. Itu apabila disilangkan dengan Sanen atau yang lainnya, itu pasti akan keluarnya nanti 2 liter up. Nah, di sini nanti kambing perah ini genetik itu menentukan 50% keberhasilan. Nah, yang 50% itu nanti ditopang dari pakan dan SDM. Nah, pakan ini akan sangat menentukan. Jadi jenengan gini, sebaik-baiknya kambing perah, makanya jenengan beli atau mencetak ini unggul, tapi pakannya nggak sesuai, hasilnya nggak akan sampai 2 liter juga. Makanya kalau kita mau ternak itu genetik harus tepat,
pakan harus tepat. Terus pengelola atau SDM-nya juga bagus. Itu baru namanya komplit. Seperti motornya Yamaha yang naik Valentino Rossi, bensinnya juga standar motor balap. Akhirnya dia akan kenceng. Ini dikurangi satu. Motornya tetap yang dipakai Rossi, tapi yang naik saya, bensinnya tetap yang bagus, nggak akan sampai. Nggak akan sampai ya, Pak ya. Pasti kalah lomba. Atau motornya tetap itu, yang naik tetap Rossi, tapi bahan bakarnya beda. Nah, bahan bakar ini kan pakan lah kalau di dunia ternak. Itu walaupun kambingnya bagus, maksudnya yang bagus, kalau pakannya juga nggak bagus ya nggak bakal dapat 2 liter ya, Pak? Ya. Makanya runutannya panjang. Nah, makanya sekarang kalau jenengan nanti mau belajar ternak kambing perah, ini yang perlu disiapkan dulu adalah pakan. Pakan dulu. Jenengan harus punya hijauan yang bagus, legum istilahnya itu, legum itu daun-daunan lah. Yang diperkirakan dia itu nutrisinya tinggi, kayak kaliandra, daun singkong, gamal, indigo vera, macam-macam lah sebangsa itu. Nah, itu nanti bermacam-macam. Itu dicacah jadikan satu, kasih makan 3 kali sehari. Nah, terus ada makan tambahan namanya konsentrat. Ini kalau di kambing perah bisa dikatakan kalau kambing populasi banyak itu wajib. Wajib ya, Pak ya. Ya, karena jenengan nggak mungkin mana melihara 100 atau 50 ekor ke atas sampai 100. Kok hanya ngasih makan hijauan aja, ini nggak akan maksimal. Nggak akan maksimal. Ya, tapi kalau ditambah konsentrat nanti akan maksimal. Makanya konsentrat itu kalau saya di kambing perah ini bisa dikatakan wajib lah. Wajib ya, Pak. Makanya pakan yang 3 kali ini kalau yang mau bagus bisa jenengan konsentratnya pagi, terus hijauannya siang sama sore. Jadi nggak boleh ngasih makan hanya 2 kali atau 1 kali. Paling minimal aja 3 kali itu minimal. Jadi pagi, siang, sore, kalau perlu malam. Nah, kambing perah ini akan berproduksi bagus apabila pakannya sesuai dengan ukurannya, cukup nutrisi dan cukup jumlah. Terus pemberiannya berangsur-angsur, jadi pagi, siang, sore, kalau perlu malam. Nah, dia harus kenyang. Setelah dia kenyang, nanti akan mengeluarkan susu yang banyak. Nah, ya teman-teman ya, itu salah satu cara untuk kasih makan kambing sapera ya, Pak ya, biar semua nutrisinya tercukupi dan asupan gizinya juga tercukupi, terus jadi susunya banyak gitu ya, Pak ya. Nah, tapi ini juga pertanyaan buat kita ya teman-teman ya, kambing sapera itu sebenarnya kayak ada terah-terahnya kayak kambing etawa enggak toh, Pak? Ya sebenarnya kan gini, kalau kambing terah-terah itu kan istilahnya itu dalam tanda kutip, kalau saya itu masih recording standar, recording sederhana lah istilahnya. Kalau maunya dulu saya punya Oscar, namanya Oscar itu anaknya Sumar, terus anaknya lagi orang sering menyebut ini kerandanya Oscar. Itu sebenarnya recording sebenarnya, tapi secara sederhana. Tapi kalau di dunia kambing perah malah sudah lebih baik. Jadi tercatat. Jadi makanya kambing itu dikasih AirTag. Nah, jadi nanti anak nomor ini nomor 005 berarti anaknya nomor 007 atau 006 induknya. Itu ditulis. Oh gitu. Jadi pejantannya juga dipilih yang bagus. Kalau di perah biasanya dia pakai Sanen yang udah awam lah. Atau pakai Alpin, pakai Togen atau pakai Anglo. Itu yang penting kalau bisa nanti pejantan itu memang asli atau full blood atau pure blood lah. Jadi nanti itu akan menurunkan anaknya. F1 pun sudah bisa diperah. Nah, nanti kambing lokal yang kawin dengan kambing impor ini otomatis nanti dijadikan anaknya dijadikan kambing perah. Ini juga harus dipelihara dari kecil baik. Dia cukup susunya, cukup nutrisinya, cukup pakannya sampai dia dewasa sampai kawin. Terus nggak boleh terus kambing kecil itu kok istilahnya kecentet lah, stunting, terus nanti jadi kambing bagus ya susah. Gitu. Oh iya. Berarti gini, kemarin ada teman Sanjaya Farm yang bilang beli kambing perah ya, itu kualitasnya katanya bagus-bagus, tapi ternyata sampai rumah ada yang bilang katanya bisa sampai 2 liter up kok, di rumah ternyata diperah cuma 1 liter, berarti dia bohong atau gimana? Itu berarti berpengaruh sekali ya teman-teman sama pakan ya, Pak ya? Terus kalau yang namanya kambing pindah itu pasti stres. Jadi nggak bisa buat standar.
di sini 1 hari sampai 1 minggu terus sudah diukur, terus ngomongnya sama penjualnya ini ngapusin enggak. Oh, yang iya. namanya kambing stres pindah tempat itu pasti bingung pola ya, makan Pak, yang ya. beda, Pola makan. jenis pakan yang beda, yang ngasih makan wis sudah beda, kandangnya beda, pasti dia stres. Terus juga mungkin karena pakannya ya Pak ya. Iya, yang pakannya belum juga tahu mungkin beda. Oh, iya. Berarti buat teman-teman Sanjaya Farm kalau mau ternak kambing perah itu juga harus banyak-banyak belajar tentang pakan kambing perah ya Pak ya. Ya, jadi gini. Wajib tuh ya teman-teman Kalau ya. kita mau ternak itu, kalau memang kita awam lah, Ya. itu belajar dulu aja. Belajar dulu, benar. Silaturahmi yang sering dikatakan membuka pintu rezeki itu ini. Silaturahmi. Jadi jenengan main ke kandang si A, si B, tanya, nanti main lagi kemana. Setelah nanti ada wawasan, sedikit wawasan, mulai action dengan belajar pakan dulu. Cara mengawetkan pakan seperti apa, cara memberikan pakan seperti apa, terus cara istilahnya menanam pakan itu seperti apa, budidayanya dan lain sebagainya. Nah, setelah pakan cukup baru bikin kandang. Ya. Nah, setelah kandang yang sudah ada baru beli kambing. Itu perjalanan itu paling nggak setahun. Setahun ya. Nah, orang-orang kadang instan. Karena punya duit, sekarang bikin kandang, beli kambing, pakannya beli. Nggak bisa. Nanti kalau nggak untung, belum untung kan, kalau ternak di 3 tahun pertama itu kan belum untung. Benar. Itu nanti ngomongnya, wah kambing nggak menguntungkan. Nah, salahnya kan di situ. salah itu ya teman-teman ya. Prosesnya untuk ternak jadi peternak besar seperti Pak Yanto itu panjang teman-teman, prosesnya nggak instan ya. Oke, coba sekarang saya mau tanya, kambing perah itu ada berapa jenis toh Pak? Kalau kambing perah itu yang awam di Indonesia ya sapera itu. Oh, yang awam. Jadi sapera itu silangan, sanen, dan etawa. Nah, makanya alasan saya kenapa saya kepengen di Anglo, salah satunya adalah sifat susunya lebih enak, lebih kental. Yang kedua, ini mukanya kayak Jawa Randu. Dan yang ketiga, belum banyak yang memelihara. Jadi apa istilahnya, peluang untuk kita nanti memasarkan hasil ternak dan sebagainya masih banyak. Masih banyak ya Pak ya, benar-benar. Nah, pasti kayak kalian itu ini ya teman-teman ya, penasaran kan jenis yang jenis-jenis sapera milik Pak Yanto, kambing-kambing perah ini. Nanti kita lihat gambarnya ya Pak ya. Maksudnya boleh, kita review kambing ini namanya apa gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini juga saya mau tanya ya teman-teman ya, buat teman-teman sekalian belajar, kandang sapera sama kandang kambing biasa itu harus beda atau sama, nggak apa-apa itu Pak kira-kira? Jadi gini, kalau kandang kambing perah itu mungkin sedikit beda lah dengan kandang kambing biasa. Kalau kambing pedaging atau kambing ini kan tidak ada proses pemerahan susu. Oh iya. Jadi mereka hanya kandang biasa, yang penting dia bisa hidup nyaman di situ sudah. Kalau kambing perah kan ada proses pemerahan susu. Jadi kandang harus didesain sebisa mungkin waktu pemerahan susu itu nggak ribet. Oh, iya, jadi iya. sekarang sudah mulai dibikin namanya kandang koloni, yang nanti dia kalau diperah itu dipindah ke tempat pemerahan. Tempat pemerahan. Lewat jalan, namanya gangway, nanti jadi digiring. Oh. Masuk ke tempat perah, baru diperah, namanya per 10 ekor diperah. Setelah selesai dia balik. Yang baru mau diperah jalan lagi gitu. Lah supaya nggak ribet, akhirnya dibikin sistem koloni. Semuanya pengen merahnya 4 ekor berarti per kotak 4 ekor. Kalau pengen merahnya sekali merah 10 ekor berarti 10 ekor. Jadi nanti bergantiannya per kotak itu. Per kotak. Jadi nggak ribet. Tapi kalau kandangnya pakai kandang baterai yang satu-satu, nanti mau merah yang ini naik, merah ini naik, buka pintu terus. Kalau merahnya masih 5 sampai 10 ekor nggak masalah. Tapi kalau sudah yang diperah udah 80, 100 ekor ya nanti ribet capek. Ya, Pak, ya, kan? Ribet. Akhirnya kalau ribet, kebanyakan orang kita ini kan jadi malas. Iya. Nah, makanya kita desain sebisa mungkin kandang ini nyaman untuk ternaknya dan nyaman untuk si yang punya. Yang punya. Nah, iya. yang kedua itu ada kandang kawin nanti. Oh. Nah, kandang kawin ini kalau di tempat saya makanya kandang koloni semi umbar. Semi umbaran. Ya, jadi itu nanti untuk di situ diumbar 1 jantan dengan 25 betina atau 20 betina. Nanti kalau di situ sampai bunting. Oh, sampai bunting tua. Wah. Nah, setelah bunting baru dipindah ke kandang perah. Oh iya. Dia lahir di situ, anaknya dipisah atau anaknya mau nyusu induknya juga boleh. Induknya diperah. Oh. Tuh. Nah, ya. Nah, makanya di kambing perah itu nanti ada tiga tingkatan, Mbak. Ada kambing yang diperah, ada yang ngamil, ada yang kawin. Karena apa?
begitu yang diperah ini dia susunya berkurang, dia akan masuk kandang kawin. Yang kawin akan naik menjadi kandang hamil, yang hamil menjadi kambing perah. Supaya tidak setiap hari ada susu. Karena kalau kambing perah kok sekarang susu banyak, besok nggak ada. Lah pas nggak ada nanti beli pakannya gimana? Iya benar banget. Nah supaya terjadi circle yang bagus ini, kita kelompokkan jadi 3 yang sederhana seperti itu. Kawin, hamil, perah. Iya ya. Biar nggak ribet lah ya Pak ya. Terus kalau indukan yang diperah itu kan berarti indukan yang udah menyusui ya Pak ya? Yang udah ada anaknya. Yang udah ada anaknya. Lah itu anaknya itu boleh nyusu induknya atau harus didot sendiri gitu? Nah ini macam-macam sekarang nih sudah berkembang di Indonesia. Ada yang sistemnya induknya pagi dipisah setelah beranak itu dipisah, didot anaknya. Oh didot. Pakai susu induk boleh. Ya. Atau dicampur dengan induknya setelah 3 bulan disapih. Baru induknya diperah bisa. Atau separuh. Jadi dia menyusunya setelah kambing itu diperah. Anaknya dicampur sampai sore. Kira-kira habis diperah itu nggak habis Pak? Enggak ya? Kan dari pagi sampai sore kan ada jeda waktu. Dia minum. Nah, malam dia dipisah. Nah, pagi diperah dulu. Setelah perah dicampur. Itu bisa juga. Ya jadi terserah nanti teknik yang mau dipakai yang mana. Kalau saya memakai yang anak tetap sama induk. Dicampur tetap campur. Nanti setelah 3,5 bulan baru kita pisah, baru kita perah. Nah itu dicampur juga nggak mengurangi kualitas susunya ya Pak ya? Enggak, kalau di tempat saya yang kita campur sama sekali nggak kita perah. Sama sekali nggak diperah. Waktu sampai umur 3,5 bulannya nggak kita perah. Jadi kita memerahnya nanti setelah 3,5 bulan itu kita pisah, kita perah sampai paling enggak durasi perahnya itu nanti sekitar 10 bulan lah dari lahir itu baru kita kawinkan lagi. Jadi terserah mau pakai yang tipe mana. Kalau saya tidak akan mengatakan ini yang bagus, ini jelek, tapi semua bagus. Bagus. Tinggal istilahnya mantepnya kita mau seperti apa. Ternak itu bukan masalah cara atau sistem, tapi chemistry antara yang punya dengan ternaknya seperti apa. Makanya kita pisah kok jadi kurus. Nah, campur aja. Bener. Semuanya udah dipisah kok tapi tetap gemuk, ya udah nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kita menyia-nyiakan ternak kita. Iya, bener banget. Ya teman-teman ya, pokoknya ternak itu sebenarnya asik kok teman-teman ya. Jadi gini, kalau kita udah totalitas zaman ternak, otomatis ternak itu nanti akan menghasilkan apa yang kita harapkan. Bener banget. Jadi makanya orang sering belajar ternak itu instan itu karena apa? Dia keburu-buru ingin hasil. Iya. Istilahnya kalau seperti saya mengibaratkan lah, kalau kita naik tangga ya dari anak tangga pertama lah kita panjat supaya kita sampai ke atas. Bener. Tapi kalau kita lompat langsung ke anak tangga yang ketiga ya nanti kita bisa istilahnya terjebak, jatuh dan sebagainya. Iya, benar-benar. Lah kebanyakan peternak sekarang apalagi yang peternak berduit itu maunya lompat step, akhirnya jatuh. Nah, sakit-sakit itu dalam artian rugi. Bener banget ya teman-teman ya. Banyak-banyak belajar sama Pak Yanto ya, karena beliau juga itu sebenarnya guru ya Pak ya. Ya enggak lah ya. Yang penting saya gini, saya punya pengalaman. Kan kita itu bersedekah itu tidak dalam bentuk harta, tapi kita dengan pengalaman, dengan ilmu boleh. Bener teman-teman. Oke, kali ini juga saya mau tanya nih, Pak Yanto, setiap harinya itu berapa indukan yang udah diperah sama Pak Yanto ini? Jadi gini, saya itu ternak perah kan belum lama ya, masih kisaran saya dari PE pindah ke perah ini masih 5 tahunan lah. Jadi saya belum banyak yang diperah. Kambing saya itu total paling 100-an lah. 100 ekor ya Pak? Yang diperah itu paling sekitar 30-an. Karena gini, saya itu punya plasma, punya mitra yang mereka butuh bibit. Lah rata-rata mereka mengambil dari tempat saya itu entah dia sudah punya anak atau bunting, itu diambil sama mereka. Itu diternak sama mereka. Justru malah sekarang ini mitra atau plasma saya ini udah banyak yang merah. Ada yang lebih merah lebih banyak daripada saya. Waduh. Lah, keren. Karena sekarang ini orang sudah sekitar 40-an orang lah di Kabupaten Purworejo ini. Lah, sekarang justru kita bagi di tempat saya dan ada satu lagi teman itu hanya kita fokus untuk breeding.
kambing perah yang nantinya hasil anakannya ini diambil sama mereka. Oh iya iya. Jadi ada yang memang dia pure hanya merah. Ada yang pure dia ngopeni cempe ada. Jadi udah tak bagi-bagi di 40 orang itu. Oh. Jadi sudah menjadi kayak lingkaran lah, tapi bukan lingkaran setan. Iya. Ya, lingkaran usaha. Bener. Mantap ya Pak ya. Nah ini juga harus dipertanyakan ya teman-teman ya. Kita kalau seumpamanya terjun ke kambing perah, itu kira-kira itu susunya itu kita jualnya kemana Pak? Saya nggak tahu loh ya teman-teman ya. Jadi gini, kalau market susu itu sekarang masih luas. Oh. Jenengan kan tidak mungkin belajar perah, begitu memelihara kambing perah langsung punya 100 liter per hari kan? Ya nggak mungkin. Paling kalau orang-orang kampung di sini lah, begitu dia punya kambing tak 10 atau 20 ekor merah paling satu hari 3 liter. Itu dijual sendiri aja habis. Jual sendiri habis. Sekarang orang kita ini sekarang geliat untuk minum susu sudah banyak. Banyak ya. Saya aja menjual di rumah itu belum banyak, tapi paling ya sekitar 10 literan lah. Itu per hari kita jual dalam bentuk rasa atau dalam bentuk literan itu udah laku. Nah, nanti kalau sudah banyak jenengan udah punya 100 liter per hari. Nanti bisa kita gabung, kita kirim ke Jogja di pabrik. Oh, maksudnya Pak Yanto juga siap ini ya? Siap nerima susu ya? Oh. Jadi sekarang kan gini, di sistem kemitraan saya ini kan memang beda. Jadi saya ini sekarang mendampingi mereka itu all out. Jadi bibit kita sediakan, pakan kita sediakan, susu kita tampung. Mantap, jadi istilahnya kan kayak sholat berjamaah itu. Ya. Jadi kita kan rame-rame beli pakan 1 truk bagi. Ya. Kita beli konsentrat 1 truk bagi. Jadi karena kita beli banyak kan jadi murah. Iya, benar. Nah, akhirnya dibagi mereka. Makanya ini setiap 2 minggu sekali saya pasti ngabsen di grup WA itu yang butuh pakan serat siapa, hijauan. Kan bentuknya silase. Ya. Itu tak daftar. Si A sekian kilo, ini sekian kilo. Nanti kita datangkan 1 truk. Kita bagi habis. Oh, iya. Nanti sentra juga ada yang beli 2 kintal, 3 kintal, kita bagi habis. Nanti 2 minggu lagi kayak gitu terus. Lah mereka mengambil pakan ke tempat saya sambil nyetor susu. Jadi berangkat membawa susu, pulang membawa pakan. Intinya nggak ini ya teman-teman ya, nggak ribet ya untuk jual susu ya Pak ya. Indonesia itu kan populasi penduduk di dunia itu termasuk banyak. Lah kan kalau orangnya banyak kan mulutnya banyak. Nah kalau mulutnya banyak yang minum kan banyak. Bener. Nah, jadi kalau kita usaha di Indonesia itu nggak usah langsung kita takut market yang seperti apa. Indonesia itu satu RT aja kadang 60 kakak. Iya, benar ya teman-teman. Satu kampung sekian ribu orang. Kita jual satu kabupaten aja habis. Terus susu itu sangat-sangat sehat loh teman-teman, apalagi susu kambing ya Pak ya. Jadi gini, pasar itu akan tercipta kalau kita punya barang. Benar. Kalau kita nggak punya susu, kok membayangin adol susu ya angel. Iya benar banget. Jenengan sebelum terjun di dunia kambing kan bayangan mau jual kambing kan susah. Sekarang setelah punya kambing kan ya, orang tiap hari datang mau beli kambing. Bisa, sama aja orang belum jualan toko bangunan ya nggak ada orang beli batu bata. Tapi begitu dia buka toko bangunan kan ya, banyak yang beli. Bener ya teman-teman ya. Nah nanti setelah kita punya barang banyak, kita bisa jualan. Nah itu nanti kita membentuk istilahnya merek dagang. Kita nge-branding usaha kita bahwa farm yang kita kelola ini adalah farm kambing perah yang menghasilkan susu dan keturunannya. Nah nanti kita angkat lewat dunia maya, kita angkat lewat media sosial dan lain sebagainya supaya mereka tahu bahwa kita punya. Mereka akhirnya datang ke rumah dan beli. Bener-bener ya teman-teman ya. Kita apalagi nih kandangnya Pak Yanto itu bagus loh ya. Kayak ini teman-teman, kayak di kebun binatang. Beliau ini usaha kambing tapi juga bisa nyegerin matanya sendiri ya Pak ya. Luar biasa teman-teman. Ya, jadi usaha itu jangan dibikin rutinitas yang menjemukan. Bener. Makanya kenapa konsep kandang saya itu seperti tak bikin seperti wisata. Itu karena supaya saya sendiri seneng, orang yang datang seneng. Sekarang bisa membuat tertawa orang lain itu sudah kita dapat pahala. Iya benar. Membuat orang lain senang itu kita dapat pahala. Bener banget Pak. Makanya saya punya keinginan gini Pak. Kenapa yang saya ajak bermitra itu justru orang-orang kampung, orang-orang susah yang kadang nggak punya modal dan lain. Saya cuma kepingin mereka itu tertawa setelah punya
hasil yang bagus itu aja. Karena membuat orang susah bisa tertawa, orang miskin bisa tertawa itu mahal itu. Benar. Ya, maksud beliau juga itu pengen mengangkat orang-orang kampung, petani itu maju ya teman-teman. Jangan mengandalkan sesuatu yang ya biasa-biasa aja. Coba petani itu yang cerdas ya Pak ya. Karena gini, hidup di desa itu salah satu usaha yang bisa ditonjolkan di kampung atau desa itu salah satunya ternak kambing. Karena apa? Di situ ada pakan, di situ ada lahan, itu yang nggak ada cuman kemauan. Nah, makanya saya di sini plasma yang saya bentuk ini saya mendampingi kemauan mereka itu biar tinggi. Gitu. Terus istilahnya itu mengedukasi mereka supaya bisa beternak secara cerdas. Terus beternak kambing biar menghasilkan. Jangan hanya menjadi rutinitas timbangannya nganggur. Hanya aku pokoknya sementing duwe intile kan lucu. Iya, bener. Ternak enggak butuh intile, rasa ternak tuku intile wae murah nang aku. Target saya nggak tinggi, Pak. Gimana, Pak? Saya kan targetnya gini aja, penghasilan orang di Indonesia, di kampung saya lah di Purworejo ini umpamanya UMR 18. Saya kepengen mereka berpenghasilan sebulannya 3 juta itu aja. Tapi ini udah ada yang kebablasan, udah ada yang bisa merah 30 liter, udah ada yang bisa merah 50 liter. Nah, berarti kan ini udah melampaui target saya. Nah, yang sudah melampaui target saya bebankan mereka harus mempunyai subplasma sendiri. Makanya jenengan menang wadah. Duwe ternak yuk sukses, jenengan kudu duwe wong wadah 5 paling ora sing diajak untuk ternak. Jadi kebahagiaan kita, penghasilan kita bagikan, kita share ke teman-teman kita supaya ikut, jangan sendiri. Karena berusaha secara berjamaah itu lebih lebih bahagia. Iya, lebih menghasilkan, lebih menjanjikan ya teman-teman ya. Dan lebih enteng karena kita semua tidak sendiri-sendiri, kita bersama-sama. Seperti kasus ini, sekarang ada teman yang lagi bangun kandang yang agak lumayan besar kan. Nah, ini ada yang salah satu plasma saya itu dia bisa gambar bangunan, akhirnya digambar sama ini. Ada yang bisa mengerjakan las, akhirnya yang ngelas kandangnya ini. Itu satu lingkungan plasma itu langsung jadi gotong royong. Nggak usah mau bikin gambar kandang bayar insinyur, mau bikin tukang las endor dari luar mahal. Ini teman-teman plasma ini karena basic plasma saya ini rata-rata ada yang dari tukang bangunan, ada yang kuli, ada yang memang bisa gambar, ada yang tukang las, macam-macam. Nah, ini kita kolaborasikan. Iya, benar. Pokoknya intinya kerjasama itu lebih bagus ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian ilmu dari Pak Yanto ya teman-teman tentang kambing perah. Nah, sekarang coba kita review harga bibitan sapera milik Pak Yanto. Kalian jangan kemana-mana ya.